Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku mau nge-share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai anak. belum dianugerahkan anak ya teman-teman. Dan aku di kontrakan itu hanya berdua, dan ini aku mau nge-share kegiatan aku aja ya. Ini aku mau masak. Sebenarnya tuh aku bingung mau mulai dari mana dulu yang aku mau nge-share ke teman-teman. Tapi ya udahlah, dari masak-memasak aja dulu ya teman-teman. Dan aku juga mau menyapa teman-teman lagi pada ngapain nih saat nonton video aku. Siapa tahu teman-teman yang lagi nonton video aku lagi kerja, sini-sini nonton video aku biar semangat kerja ya. Atau ibu-ibu yang ada di rumah lagi momong anak, sini-sini nonton video aku kayak berasa momong anak berdua ya. Atau bunda-bundi yang ada di rumah lagi nonton video aku sambil rebahan atau sambil masak ataupun sambil beberes, sini-sini aku temenin biar tambah semangat untuk masak sama beberesnya. Jadi ini aku mau beresin food prep aku gitu ya bun. Dan ini food prepnya itu kemarin aku emang sengaja enggak aku videoin. Dan kebetulan juga sebenarnya sih kalau nggak di videoin itu food prepnya lengkap ya bun ya. Tapi giliran di videoin tuh food prepnya kadang ya nggak lengkap gitu, nggak ada buahnya juga gitu. Jadi cukup lauk pauk aja. Kali ini aku mau tidak nge-share untuk food prep aku untuk minggu ini, tapi aku mau nge-share tentang kegiatan aku sehari-hari. Dan ini aku sebenarnya lagi pengen masak tahu goreng sama pecel gitu ya, sayuran pecel gitu. Dan ini aku cuma punya bayam, ada toge sama labu aja. Jadi nggak apa-apa ya untuk pecel kali ini. Pecel sayurnya hanya pakai 3 bahan aja. Ini aku udah manasin minyak. Sebetulnya aku mau manasin minyak. Jadi sebelum aku manasin minyak, aku terlebih dahulu untuk cuci piring sekalian ya bun ya. Sekalian nungguin minyaknya panas, jadi aku beresin aja dan nyuci piring untuk cuciannya. Ini juga cucian piring dari sore, dan lagi-lagi emang aku belum nyuci piring kalau misalkan cucian sore gitu. Biasanya itu aku nyuci piring itu setelah masak atau ya pas mau masak gitu ya bun. Dan ini sekalian lagi nungguin minyak panas, jadi ya udah aku sekalian nyuci piring. Dan ini kalau misalkan teman-teman mau skip untuk video cuci piringnya, boleh, monggo di skip aja dan nonton lagi untuk yang seterusnya. Bunda-bundi yang ada di rumah, udah pada masak belum untuk hari ini? Yang udah pada masak bisa tulis di kolom komentar hari ini masak apa ya. Terus teman-teman yang baru melimpir atau berkunjung di YouTube channel aku, hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Untuk teman-teman yang baru nemuin YouTube channel aku, terima kasih banyak yang udah mampir. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa diklik tombol notifikasi. Siapa tahu kalau misalkan aku up video, teman-teman bisa tahu ya, dan teman-teman bisa nonton. Enjoy. Dan aku juga mau infoin untuk teman-teman untuk bulan ini dan seterusnya. Insya Allah aku up tayangnya itu seminggu sekali ya, di setiap hari Sabtu di jam 12 siang maksudnya. Karena aku masih dalam masa pemulihan untuk badan aku biar supaya fit gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah aku mau ngebatasin untuk up video aku seminggu sekali, yaitu di hari Sabtu jam 12 siang.
karena aku juga sering banget ya, masih suka live di Shopee, lagi-lagi masih suka bikin video di Shopee gitu ya teman-teman. Dan aku juga kadang live juga untuk di TikTok, tapi jarang banget sih aku di TikTok itu. Jadi mohon maaf misalkan aku kayak udah nggak aktif lagi gitu. Sebenarnya aku aktif, cuman ya aku lagi-lagi untuk membatasi diri aku supaya tidak terlalu aktif gitu ya teman-teman. Karena kan aku juga punya warung kecil-kecilan di kontrakan, jadi itu yang mungkin membuat aku tuh menguras tenaga sekali kalau misalkan banyak banget yang beli. Tapi alhamdulillah aja ya teman-teman, banyak yang beli. Semoga aku bisa punya warung sembako atau warung kecil-kecilan ini menjadi berkah, menjadi semakin banyak gitu ya barang-barangnya, atau barang yang ada di etalase atau barang yang ada di freezer gitu ya. Semoga aku bisa nambah freezer lagi dan warung aku makin besar, amin ya Allah. Karena aku tuh semenjak punya warung itu ya, emang aku sebenarnya punya warung itu nekat. Di awal aku nekat karena aku suka kesel gitu ya, kalau misalkan aku lagi nggak pengen masakan. Biasanya tuh aku sukanya itu nyetoknya itu sosis sama nugget. Nah, jadi tuh kadang di tempat tukang sayurku tuh deket rumah ibu gitu ya, maksudnya ibu mertuaku itu tuh dia bawa untuk si frozenannya itu dikit gitu. Jadi tuh aku kayak gimana ya, kalau misalkan aku yang jualan aja, biar nanti aku bisa nitipin ke mbak tukang sayur yang ada di samping rumah ibu mertua gitu ya, biar enak gitu. Nanti kalau misalkan ada yang nyariin untuk anak-anaknya atau untuk saat kita lagi males masak, itu kan biasanya nugget, sosis, otak-otak atau bakso itu menurut aku mempermudah gitu ya, mempermudah kita di kala mager untuk memasak. Jadi ya masak itu aja, tinggal cemplung-cemplung terus goreng-goreng, atau bikin kuah bakso gitu ya, pakai bakso itu udah mantep gitu ya buat anak-anak atau buat saya dan pas suami. Ya berawal dari itu aja gitu, untuk mempunyai stok frozen food yang awalnya cuma frozen foodnya aku taruh di kulkasku gitu ya, yang sekarang jadi tempat food prep. Itu tuh dulu dari freezer, kulkas sampai bawah itu ya stok buat jualan aku. Tapi alhamdulillah lama-lama aku beraniin diri buat nabung dikit demi sedikit. Yang awalnya juga aku tuh kayak ditawarin gitu sama ibu mertua, yaudah kamu cari freezer gitu, biar daripada ya namanya kita jualan itu pasti ada naik turunnya gitu ya bun, ada rugi untungnya gitu. Nah kebanyakan tuh di awal-awal tuh rugi, daripada kalau kata mertua, daripada kamu rugi terus mendingan beli freezer aja, nanti duitnya kamu bisa di nyicil gitu ya. Dan alhamdulillah dari mertua ngomong kayak gitu, ya udah deh aku cari aja untuk freezernya, siapa tahu kedepannya bisa membantu perekonomian keluargaku. Dan alhamdulillah dari freezer itu aku bisa nyicil sama mertua aku itu, kalau nggak salah itu sebulan sekali itu 300.000 aku setor. Dan ada kalanya itu aku nyetor sama ibu mertua itu sebulan itu 1 juta. Jadi nggak sampai setengah tahun atau 7 bulan itu aku udah lunas gitu, dengan harga waktu itu 3 juta ya, 2.999.000. Tapi itu kan belum sama ongkos kirimnya, karena aku belinya di toko online ya, kayak di Shopee gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kan harus ada ongkos kirimnya 150.000.
karena mereka ngirimnya itu pakai pick up ya, pakai pick up, dan ngirim untuk si surat-surat freezernya itu dia pakai samdai atau instan gitu ya, yang pakai kurir gitu loh bun. Nah dari situ yang memberanikan diri, dari uang yang kupunya cuma 300, ku coba kelola, aku coba beliin untuk stok frozen food gitu ya bun ya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah sekarang itu udah makin banyak untuk produk-produk yang ada di frozen food. Sebenarnya tuh aku pengen banget membuka sayap lebar gitu, maksudnya ingin nambah lagi freezer yang untuk pintu 2, cuma lagi-lagi itu kendala untuk dikontrakan karena kontrakan tuh kan sempit gitu ya. Dan aku juga pengen warungku tuh ada yang namanya sembako juga gitu. Jadi ya terkendala itu. Sebenarnya aku mau milih yang mana gitu ya. Ya udah, ini aku udah selesai untuk memasaknya, dan kali ini aku lagi-lagi belanja. Karena itu wanita itu seneng banget ya, namanya belanja, perbelanjaan itu seneng ya bun ya. Dan ini aku tadi itu habis belanja stok frozen juga. Dan kali ini aku tuh belanjanya itu di Buaran, dan kebetulan itu di Buaran itu agen aku yang kedua. Yang pertama itu aku punya agen itu di Jakarta Barat Cengkareng. Nah itu agen terbesar aku. Dan karena aku jarang ke Cengkareng, ke rumah mamaku, jadi suamiku tuh seringnya pengennya itu ke Buaran. Jadi ya sebenarnya sama aja jauhnya. Ke Buaran juga jauh 1,5 jam ya. Ke Cengkareng juga sama, jauhnya 1,5 jam. Cuma lebih enakan ke Buaran katanya. Jadi ya udahlah, seenaknya aja pas suami pengen belanja di mana. Nyari agen itu juga ya susah-susah gampang ya bun. Kadang tuh ada agen yang emang dia setiap harinya itu belanja untuk stok baru atau stok lama gitu. Ada yang memang frozen besar tapi dia tidak melihat stok frozenannya, tanggalnya, bulannya gitu ya. Dan yang di Buaran ini tuh stoknya tuh setiap hari itu beda-beda. Dan dia juga belanjanya seminggu bisa 3-4 kali gitu ya. Jadi tuh enak, setiap kita mau beli tuh ya barang baru gitu, baru datang dari pabrik atau baru diturunin dari pabrik gitu ya. Enak aja. Jadi kita ngejual ke pelanggan itu juga enak, dan ngejual ke pelanggan itu jadi kita ngelihat expirednya gitu ya. Jadi kadang kalau misalkan ada barang baru gitu kita pengen nyoba, ya jangan coba-coba untuk barang baru gitu. Kalau mau nyoba barang baru itu yang kita lihat expirednya itu setahun gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau nyoba untuk jualan frozen food ya. Di sini aku kasih tahu untuk gimana caranya kita itu gak rugi gitu ya. Jadi dari pengalamanku itu ya itu bun, salah memilih atau tidak melihat untuk tanggal expirednya, dan karena aku juga dulu cuma pakai kulkas gitu ya, nggak pakai freezer. Jadi tuh suhu kulkas sama suhu freezer itu beda ya bun ya. Kalau freezer kayak gini tuh jadi kita amannya itu ya suhu di dalamnya itu tetap sama gitu. Kalau di kulkas kan kadang kalau udah es batunya gede gitu ya, udah tebel ya mau nggak mau harus ya kita beresin. Cuma kalau di freezer ya mau batu esnya gede ya dia semakin terlindungi untuk si stok frozen gitu ya bun. Jadi kita aman gitu, kita nggak panik untuk frozen yang ada di dalam freezer gitu ya. Dan kita lagi-lagi harus pintar nyari si frozennya, freezernya maksudnya ya. Kita cari yang rendah wattnya, terus listriknya juga dia nggak terlalu cepet
nyedotnya gitu, nyedot si listrik, token listriknya, karena kan aku juga pakai token listrik ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pakai yang bayar yang setiap bulan juga nggak apa-apa, tapi kita lagi-lagi harus cek atau harus cari yang daya wattnya itu rendah gitu ya. Dan ini udah ngalor kidul ya untuk pembicaraan saat aku mulanya untuk jadi buka warung ini gitu ya. Dan lagi-lagi waktu itu tuh sembako tuh dikit ya bun di warungku, cuma hanya meja kecil dan itu isinya cuma gula sama minyak sama mie udah. Tapi ya alhamdulillah sekarang ada aja gitu tetangga yang mbak ini dong, adain ini dong. Ya udah, ntar kalau aku belanja aku coba beli sedikit-sedikit. Dan alhamdulillah dari tetangga yang pengen ini pengen itu ya kita temenin, kita turuti. Ya alhamdulillah mereka lagi-lagi selalu belanja di tempat aku. Dan ini juga makannya kenapa ya banyak banget macam-macamnya ya, ini requestan dari tetangga gitu ya bun. Jangan kaget kok ada ini kok ada itu gitu, kayak beneran warung Madura gitu ya. Aku juga bingung kok semuanya ada ya, karena ini kan requestan dari tetangga yang sering beli gitu ya bun. Adanya requestan dari tetangga, aku coba beli atau belanja apa yang mereka inginkan. Dan alhamdulillah jadi seperti ini, alhamdulillah berkembang. Dan terima kasih banyak juga untuk tetangga. Dan alhamdulillah kali ini sudah selesai untuk videonya. Dan mohon maaf kali ini aku pembahasannya itu beda dari yang lain. Semoga teman-teman suka, semoga teman-teman terhibur, dan semoga teman-teman bisa terinspirasi dengan adanya warung kecil aku di rumah gitu ya bun. Pokoknya jangan pantang menyerah, jangan pantang mundur. Pokoknya semangat terus untuk ibu-ibu yang mungkin kita nggak boleh sama suami untuk kerja di luar, tapi ya kita cari apa yang bisa kita kerjakan di dalam rumah. Ya cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, karena jika kalian subscribe YouTube channel aku, jadi aku makin tambah semangat untuk bikin video-video untuk selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. See you.